Jadi mengenai 200 juta itu kenapa aku semalam juga Duta komunikasi sama aku terkait sebetulnya aku sudah minta izin sama dia untuk spill sedikit. Sebetulnya yang aku spill itu sedikit ya, yang aku baca itu banyak banget. Tapi menurut aku oke lah, buat apa? Buat melindungi dia juga dari tuduhan-tuduhan seolah-olah dia itu ngebelot itu tanpa sebab. Bukan ngebelot sih sebetulnya. Minta maaf sama aku itu bukannya tanpa sebab, karena mungkin mau dibayar berapapun dia, namanya dia manusia biasa, punya harga diri, kalau dicaci maki mah marah juga gitu ya. Itu triggernya gitu. Kalau terus kalian mengira bahwa aku akan ngasih dia uang tanding-tandingan sama sebelah, buat apa? Buat apa aku begitu? Aku nggak ada yang aku takutin. Kalau sebelah mau abis-abisan begitu ngasih uang kemana-mana, tebar sana sini, karena untuk melindungi keselamatannya. Tapi ingat, setelah uang habis masalah tetap ingat ya, semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya, paham kalian? Ya, roda dunia itu berputar. Apalagi ya dia paham lah. Apalagi dia berurusannya dengan middle. Ya karena kalau orang udah tinggi-tinggi nggak akan mau membela orang salah. Nggak ada orang yang mau mempertaruhkan jabatannya untuk pasang badan orang yang salah. Denger kalian. Tepatin, nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada orang yang mau mempertaruhkan jabatannya ngebela yang salah. Mau dia kasak kusuk sampai ke lubang semut lagi, nggak bisa. Ada Fitri Salhuteru yang selalu meluruskan. Sebetulnya mana sih yang benar? Ya aku ceritain, ya sekarang tujuannya begini. Tujuannya untuk orang-orang yang bisnis skincare ini hancur. Yang bermain hanya segelintir itu doang. Para sindikat, ya mana bisa. Itu kan kejahatan. Jadi jangan dalil-dalil overclaim lah. Ini itulah, ada BPOM. Ya, ada BPOM, tugasnya dia. Makanya sekarang itu sebetulnya kalau kalian mau marah urusan ini, itu harus marahnya ke BPOM. Karena membiarkan ini jadi onar. Kalau dari awal, katanya ada undang-undang. Nggak boleh. Aku sendiri ngedengar kepala BPOM itu bilang bahwa mereview mengumumkan itu dilarang bukan sama BPOM, dilarangnya sama undang-undang. Nah, tapi perpanjangan tangannya mana untuk menertibkan orang-orang yang begini? Kok diam aja, Pak? Jadi kita harus adil. Ya kalau Bapak nggak sanggup jadi kepala BPOM, mundur. Kayak di Jepang tuh. Ini bahaya loh, karena udah banyak korban. Entah itu yang berurusan sama hukum, entah itu masyarakat yang tetap percaya sama produk kalau memang benar itu nggak benar. Bapak yang di BPOM kalau nggak sanggup duduk di situ untuk menertibkan masyarakat Indonesia, mundur Pak, gitu. Nggak punya komitmen BPOM menurut aku ya, karena aku ngedengar dengan mata kepala aku sendiri, dia bilang bahwa dilarang oleh undang-undang. Kemana sekarang Bapak BPOM kemana? Jadi kalau kalian mau marah itu sebetulnya jangan marah sama orang-orang yang onar. Yang nomor satu harus kita marahin itu BPOM ya. Jangan ngurusin cuman negara ini ya. Jangan ngurusin cuman korupsi. Ya itu bagus ya. Tapi ada yang lebih bagus ini karena perputaran uang skincare itu ratusan miliar bahkan triliunan. Kalian nggak tahu. Gitu. Jadi wajar kalau orang-orang yang dihancurkan bisnisnya ini marah sama orang-orang yang melakukan black campaign. Itu. Kita harus adil. Aku sekarang kalau misalnya aku mau marahin siapa yang masih mereview. Ya dia salah, tetapi yang lebih salah itu BPOM karena dia berjanji untuk menindak tegas orang-orang yang masih melakukan itu padahal udah dikasih tahu. Ajak live BPOM-nya. Ayo, ajak live yuk. Ajak live. Aku pengen banget live sama Pak Taruna bila perlu. Aku mau nagih janji Pak Taruna. Pak Taruna waktu aku diundang ke sana untuk dengar kan katanya undang-undang yang melarang. Kenapa masih dibiarkan orang-orang mereview? Aku ingin bertanya sebagai masyarakat Indonesia. Aku punya hak untuk bertanya karena kenapa aku diundang? Kenapa aku diundang? Ini hampir setahun ya onar begini, nggak ada tuh, masih ada yang nge-review didiemin. Jadi mendingan kita dukung aja yang mereview itu, biarin sekalian kita dukung ya.
mau tahu mau sampai di mana kalau begini. Kesel aja. Karena aku kebawa-bawa guys, karena aku kebawa-bawa dibully, kebawa-bawa di buzzer, kebawa-bawa di framing ini itu. Jadi wajar kalau aku ngoceh, dan aku menghimbau kepada BPOM, mana janjinya, katanya mau menindak tegas karena yang melarang undang-undang. Ini dari mulut beliau ya, nanti aku cari rekamannya, dari mulut beliau yang melarang, bukan saya yang melarang, tetapi undang-undang yang tahu. Asal saja Yati, bosen nanya itu melulu. So oke banget ngusir-ngusir, emang dia siapa? Nggak ada ya aku diusir sama si Samira itu ya, nggak ada. Emang Samira punya kantor polisi? Yang ada aku bertanya masih boleh nggak aku di sini, karena aku punya adab bertanya. Ya kayak dia aja lah, nggak digubris sama si Dokter Richard Lee, kan keluar dari Polda kayak orang. Ya walaupun aku gedek ya sama si Dokter Richard, karena memang dia mengawali semua mereview ini, tapi ngelihat ulah si Samira itu sih bener-bener kayak orang stres ya guys, bener. Jadi aku setuju dengan Richard Lee untuk mengabaikan aja sampai di jam 3 pagi saya, mungkin karena dia nggak punya suami ya, jadi bebas itu. Nggak ada yang nyuruh pulang. Jadi nggak usah bacot ya Samira ya. Sekarang aku tuh nggak akan diam, karena aku tahu banyak apa yang lu lakukan di belakang orang-orang itu ya. Gue tahu banyak apa yang lu informasikan ke kubu lawan sebelah, kubu lu. Jadi diem. Nih aku udah kemarin aku udah bilang, oh dia udah baik nih, nggak nyenggol aku. Lu nyenggol gue lagi, tak bongkar loh. Tak bongkar ya. Jangan suka nantangin Fitri Salhuteru, karena aku mah nggak punya kepentingan dan nggak dibayar untuk berbicara benar. Kalian akan plot twist kalau tahu. Semangat dong. Dog thief. Anjing pencuri dong. Anjing copet dong. Ya terserah lah kalian, pokoknya aku mah mirroring. Kalau nggak ada yang nyenggol aku tenang. Tapi kalau udah ada yang musik-musik kaki, aku injak. Udah itu cluenya. Diserang injak gitu. Diserang injak gitu aja udah. Nggak usah ngediamin lagi penjahat berkuasa. Jangan mentang-mentang sudahlah, gatal udah. udah gatal mulut aku ini ya. Kita liatin dulu guys ya, kita liatin dulu. Karena aku punya bukti banyak banget dari buzzer-buzzer itu, info tentang dia ya. Dan aku juga tahu sepak terjang dia di belakang orang-orang yang merasa dia sekubu sama dia ya. Jangan tantangin aku ya. Kalau dia gila, aku lebih gila. Jadi jangan berpikir aku takut. Nggak ada aku takut sama siapapun, aku nggak takut ya. Aku takut cuman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama anak aku doang. Ya kalau kayak gini sama orang-orang pembuat onar itu lebih ke males ngeladeninnya. Karena nanti semua itu akan ketemu sendiri dengan nasib akhir dari perseteruan ini. Gitu. Asad saja Yati, nggak ada yang takut di review, nggak ada yang takut. Siapa bilang takut di review? Nggak ada, udah di review kan? Nggak ada. Coba dong suruh BPOM menyatakan bahwa memang skincare-nya Reza Gladys nggak sesuai. Coba dong suruh nyatakan, jangan yang ada apa tuh, jangan yang treatment yang dipasang di sosmed dia, itu mah treatment dan bukan produknya si Gladys ya. Jangan begitu. Kalau ada Glavitsia bla 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 bla, liatin ke aku kalau ada. Nggak ada. Kalau yang lain aku nggak peduli ya. Aku membela yang aku tahu aja.
Kalau memang salah ya nggak apa-apa salah, tapi sepatutnya katanya dia nih ya waktu di kalau memang menemukan setelah mau membantu tugas negara, kayak aku nih membantu tugas polisi untuk mempermudah, aku kasih informasi dari cepu-cepu itu, dari cepu-cepu si buzzer ini. Nih, dia lagi bikin konten ngebagus-bagusin ini, giliran giliran skincare-nya ini suruh jelek-jelekin. Ada di meja makan lagi ngomong, suruh bikin konten ini, direkam suaranya ada, disuruh nge-ads biar banyak yang view, di komen-komenin bagus, ada rekamannya, dan orangnya udah ketangkep sekarang, masalahnya itu. Gitu, itu membantu untuk mempermudah. Dari situ makanya ketemu semua. Sama dengan skincare, kalau kalian mau membantu negara, kalau tahu informasi skincare A, B, C ini nggak bener, bawa ke BPOM biar mereka yang ngumumin. Gitu. Jadi jangan pakai review padahal untuk kantong sendiri. Kalian netizen bodoh, dihore-hore padahal dia yang kaya. Kalian apa? Dapat dosa. Boro-boro dapat duit, kalian dapat dosa. Kafit katanya Kafit pakai susuk di judul di bodoh amat, mau pakai susuk kek, mau pakai batu kek, mau pakai apa kek, bodoh amat ya. Musrik kayak begitu. Kita itu nggak bisa ngejelasin untuk orang-orang yang udah otaknya nggak beres. Bodoh amat, aku mau dipakai susuk, aku udah dijudol-judolin, aku udah di mafia aku udah di markusin. Bodoh amat. Terus apa dengan penggiringan opini aku itu akan membuat mereka itu hidupnya aman? Enggak kan, udah habis duit. Cuman hore-horenya, ih syukurin nih si Fitri diginiin. Pret, lu pikir gue tempe? Mental tempe. Tetap nih pemandang, tidak akan ada perbuatan yang membuat perbuatan dakjal sosmed ini plus dalang-dalangnya yang membuat hidup aku itu mengsedih ya, nggak akan, karena setiap hari view aku seperti ini. Nah, mau apa kalian? Udah senamaste ini. Kalau aku ini ngoceh sekarang karena aku mau membela Heni Sagara untuk nyikat semua ya. Mau apa kalian? Terserah. Kalau bukan karena aku selama ini aku udah cukup diam, dan aku tuh merasa kalau bukan aku yang ngebela mereka, siapa? Karena gak ada yang berani. Ya, gak ada yang berani. Orang-orang itu pada takut karena takut image-nya keganggu. Kedua, nggak kuat mental. Buat aku mah ngapain? Aku mah nggak perlu image karena aku nggak makan dari image ya. Aku udah settle banget hidup aku punya bisnis yang halal. Yang penting karyawan aku solid. Nah, jadi nggak perlu. Enak loh sekarang, enak. Habis duit tetap kasus jalan, enak loh. Nah, nggak ngaruh buat aku mah. Mau aku dikatain apapun, apalagi sekedar susuk doang. Susuk itu buat apa? Buat aku. Aku udah punya suami guys. Buat apa susuk itu? Buat dirinya cantik. Aku merasa aku udah cantik menurut aku. Kalau kalian bilang aku jelek, ya itu mata kalian. Kalau mata aku mah aku lihat Allahu Akbar, Allah sempurna banget ya, ngasih hidung aku bagus, ngasih mata aku bagus, ngasih jidat aku bagus. Sekarang orang-orang kepengen jidat kayak aku. Dulu aku kecil dibully, aku jenong. Sekarang orang-orang kepengen punya jidat kayak aku. Nah, apalagi? Nggak ada yang aku tidak puas dalam hidup ini, baik dalam raga ataupun dalam rezeki yang Allah berikan kepada aku. Jadi ulah-ulah buzzer itu dan dalang-dalangnya itu nih nggak akan ngaruh ya, akan ngaruh buat hidup aku. Mampus kalian. Nah, aku menyemangati kalian ya, kalau di dunia maya kalian dibully, lawan. Kak katanya mau memaafkan, tapi kok sama Nikita sampai mati dendam. Siapa yang bilang aku sampai mati dendam? Gak ada aku ngomong aku dendam sama si Niki sampai mati. Aku bilang kalau dia ngajak aku ribut sampai mati aku ladenin ya. Tapi kalau dia sekarang tobat, alhamdulillah, wasyukurillah. Kalau aku sudah memaafkan, jauh-jauh hari aku sudah memaafkan. Biar apa? Biar hidup dia tuh ringan.
Nah sekarang dia udah ada di sana, ya sudah, kalian juga udah stop ngebahas. Nanti kalau aku bahas kalian bilang aku ngebahas mulu, nggak bisa move on. Kalian pikir aku juga senang ngebahasnya? Enggak. Entah itu aku nyukurin atau aku mendoakan atau aku kasihan, udah diemin aja lah ya. Tapi aku lihat sekarang ini dia nggak pernah lagi nyenggol-nyenggol aku. Udah kita apresiasi itu, baik di komen atau di story-nya. Tapi kalau dia mulai lagi, aku pastikan aku lawan. Paham kalian? Jangan manas-manasin ya. Aku udah cukup sekali ngomong. Aku konsisten sama omongan aku. Aku nggak mungkin memulai. Selama ini aku tidak pernah memulai. Aku nggak pernah beraksi. Aku selalu bereaksi dari ulah-ulah kubu-kubu penjahat ini. Ibu Herni, alhamdulillah paham Bu Guru. Nanti abis ini abis huru hara ini selesai, kita nanti buka diskusi mental health ya, mental health dalam menyikapi apapun yang terjadi di dunia maya, baik itu kejadian viral, baik itu opini publik, bagaimana kita itu sama-sama menyikapi untuk apa, untuk jangan ikut-ikutan. Kita itu harus selalu melihat dari dua sisi guys. Sebelum kita menghujat, kita diskusi dulu tentang permasalahannya apa. Dua sisi. Jadi kita namanya diskusi itu harus tukar pikiran. Jangan tiramisu ikut please. Aku ikut ya, nanti ikut ya. Nanti kita bikin channel diskusi ya. Diskusi bagaimana kita menyikapi apapun yang ada di dunia maya. Jadi kita sama-sama memberikan edukasi. Dan mungkin kalau di aku tuh lebih ke aku sharing bagaimana caranya menyikapi bullying di dunia maya. Mudah-mudahan berguna, tapi tunggu dulu ya, biar dari hilir ke hulu selesai dulu, baru kita bahas bagaimana bahayanya doxing di dunia maya dan apa resiko buat para pembuli ini jika terus-terusan melakukan bullying, baik kepada pelaku ataupun kepada yang mendanai. Nah ini nanti kita bahas setelah semua disikat sama Bu Heni Sagara ya. Nanti kita bikin diskusi. Jadi kita harus menjaga, karena dunia maya ini memang hutan belantara gitu ya. Kalau kita bisa menjaga hutan kita biar tetap hijau, terus apa ya yang ada di dalamnya juga terjaga. Nah begitupun kita, karena dunia maya ini menurut aku juga hutan belantara. Jangan cuman hutan Kalimantan, hutan di mana tuh yang kita suarakan jaga. Karena mental health itu juga perlu ya. Jadi hutan belantara sosmed ini pun harus kita jaga. Caranya bagaimana ya? Caranya kita basmi nih. Perbazeran-bazeran, orang-orang yang suka onar. Nah itu kalau Komdigi sekarang nggak bisa men-take down sosmed-sosmed yang berbuat onar, ya kita aja yang apa namanya, yang menjaga gitu. Untuk apa? Untuk membalance berita. Kalau ada berita nggak benar dilurusin, nggak benar dilurusin gitu. Nah betul, itu bisa jadi karma. Kalau DRL sih sudah mengakui mungkin ini karma saya, karena dulu saya suka mereview bagus. Berarti dia apa? Mawas diri dia gitu ya. Ya semoga dia bisa melewati ujiannya ini ya, menjadi pencuci dosa, penggugur dosanya juga, agar lebih berhati-hati lagi ke depan. Kan karena kita tidak tahu balasan Allah itu dari mana, entah kapan itu kita nggak tahu. Mungkin hari ini memang balasan dia hari ini dari si Samira ya. Gitu. Udah netizen, aku udah mulai dingin. Aku harus main alat dulu 30 menit. Pokoknya itu ya, cerita pagi hari ini, weekend ini. Pokoknya kalian please banget, mudah-mudahan ini banyak yang nonton. Habis tuh kartel. Habis kartel pasti habis, tenang aja. Jadi aku nggak akan lelah untuk membela yang benar, apalagi urusan bullying. Kalau urusan skincare aku selalu bilang aku nggak ikut campur ya, karena aku nggak tahu itu apa tuh perbisnisan skincare, aku nggak tahu. Tetapi aku akan ikut campur untuk menyemangati bangkit, lagi, jualan lagi, beli.
Aku aja kalau ngikutin males bangun sih males ya, enak rebahan. Tapi badan aku nggak bisa, harus bergerak. Jangan harus melawan malas. Yang paling susah itu kan kita melawan diri sendiri ya. Jepang bersalju, iya katanya Jepang saljunya tinggi banget ya. Candy, kamu lagi ngapain? Kamu nggak mau kesini lagi makan bakmi? Selamat pagi menjelang siang, baru yang untuk yang baru bergabung ya. Saya konsep apa sih? Ya hubungin aja kalau belum kebaca, mungkin karena yang DM banyak. Sabar ya. Mau sinilah. Project ID nih teman-teman yang suka nanya kacamata saya buatan siapa nih, aku pin ya. Nih buatan dia nih. Gimana caranya? Oh belum bisa, dia belum komen. Project ID. Bagaimana kabar dunia maya netizen? Ata lagi ngapain di Aussie? Jam piro? Marisa sih mau kesini jam 12. Ada cerita apa di dunia maya netizen? Dunia maya udahlah biarinlah, itu urusan hati, urusan rumah tangga, urusan hasrat, urusan udah biarin aja ya. Sebaik-baiknya yang mengetahui keadaan rumah tangga masing-masing itu mereka. Doakan saja yang baik-baik, tetapi ini pelajaran buat semua perempuan. Hati-hati kalau dirayu sama lelaki, selidiki dulu latar belakangnya ya. Jangan baru-baru kenal mau aja diajak nikah, apalagi di dalam muslim gampang banget dengan cara nikah siri katanya. Jangan ya. Yang dicontoh ya. Kita hidup itu nggak bisa mikirin diri sendiri, apalagi untuk keputusan-keputusan yang melibatkan keluarga. Harus pertimbangkan bagaimana nanti dampak dari keputusan kita karena keegoisan kita, impactnya ke keluarga. Itu pesan dari nenek ya. Nenek berpesan seperti itu. Hati-hati ketemu pasangan, jangan mudah terayu, selidiki latar belakangnya. Apa pak kamana wae, maneh lu kamana wae Diana, urang mah aya wae. Eda Firi. Morning sis Firi, long time no see. Semalam aku ketemu teman-teman lama kita di rumah duka. Ya aku mengucapkan turut berduka cita juga buat suami temanku. Semakin menyadarkan kita ya, kalau kita dipanggil itu kapanpun, entah kapan. Jadi udahlah, kita hidup baik-baik aja ya. Yang pasti itu yang bisa kita lakukan, itu gampang kita lakukan itu satu guys, kurang-kurangin jahat sama orang lain ya. Itu ya, kalau belum bisa berguna buat orang lain, minimal kurang-kurangin jahat sama orang lain. Tuh, kalau nanti kita dipanggil tiba-tiba orang yang kita jahatin belum memaafkan, berat ya. Peluk Sister Eda.
kurang-kurangin jahat sama orang lain ya. Bingung dengan tiba-tiba ada dukungan berubah. Ya itu contoh, semua orang itu pasti di dalam hidupnya, di dalam diri, di dalam jiwanya ini punya nurani. Lama-lama berapapun mereka itu dibayar, disumpelin duit, aku yakin mereka punya nurani. Lama-lama gerah juga suruh jadi orang jahat terus dipaksa. Jangan ya. Jadi jangan lagi ada tuduhan bahwa oh ada yang berpindah kubu, oh ada yang minta maaf gara-gara diiming-imingi bayaran. Kubu aku itu bukan kubu sindikat ya, menghalalkan segala cara untuk hawa nafsu kemenangan, nggak ada ya. Daripada aku kasih tuh bayar-bayar suruh menghina-hina orang, mendingan aku sedekahin ke kalian semua netizen ya. Apalagi nilainya ratusan juta, amit-amit ya. Kalau mau kerja sama aku boleh, tapi kerja yang benar, nggak boleh nyerang-nyerang orang ya. Sudah banyak buktinya. Nanti aku kalau ini urusan urusan peperangan buzzer ini selesai, nanti aku spill ya ke kalian semua ya, buzzer yang tobat, buzzer sayang mami buzzer yang tobat, buzzer yang spill disuruh siapa, nanti aku spill juga ke kalian ya. Jadi nggak bisa itu memakai tangan orang lain untuk melakukan kejahatan, sementara yang melakukan yang kena, yang nyuruh aman. Kita adili di dunia maya. Tapi tunggu ya sampai diproses dengan baik oleh dan benar tentunya oleh kepolisian Polda Jawa Barat. Jadi ini para dalang-dalang kalian silahkan aja ketar-ketir, nggak enak makan, nggak enak tidur, karena waktunya nanti aku akan spill ya. Bertahun-tahun suruh ngebully, hancurkan Reza Gladys, hancurkan Fitri Salhuteru, hancurkan Heni Sagara. Dia pikir kali ya, kalau kalian ngerti nggak sih MLM ya? Nah itu tuh buzzer ini sistemnya MLM. Lalu dipikir sama si bosnya ini, bosnya nggak akan kesentuh. Bodoh. Mau transfer suruhan siapa, mau sumbernya dari mana sudah tahu saya ya. Yang pasti ada aliran dana minimal itu 2 miliar ke salah satu dokter, lalu sama dokter itu distribusikan lah. Jadi jangan kalian ini berpikir ya, para buzzer yang dapat uang jajan ratusan juta itu dan juga dari dia hanya kepanjangan tangan ya. Bos besar bos besarnya juga ikut sumbangan. Sekian pokoknya sekilan dari aku, tapi aku ngomong begini itu untuk kalian itu harus waspada ya, jangan mau disuruh-suruh onar jahat di dunia maya. Karena kalau kalian kena masalah, kalau kalian ditangkap, mereka nggak akan bantuin, nggak akan bantuin, nggak akan bantuin. Tapi happy aja. Ya ini happy, harus kita bahas happy. Karena apa? Karena para buzzer sudah ketangkep. Ini happy banget ya. Gak usah ngajarin aku, aura baik terpancar. Aku nggak perlu dukungan netizen untuk untuk memuji-muji aku biar aku tuh stop untuk bersuara tentang kebenaran. Aku bukan orang bodoh ya. Pokoknya kalian kalau nggak suka sama aku silahkan unfollow. Tapi buat aku akan selesaikan dukungan aku terhadap kejahatan cyber di dunia maya. Aku nggak akan berhenti menyemangati Bu Heni Sagara
dan Polda Jawa Barat untuk memberantas kejahatan dunia maya. Kalau kalian nggak ada yang suka, ada yang nggak suka, silahkan unfollow ya. Atau kalian kubunya sana muji-muji aku, aduh jangan dibahas, udah positif, nggak perlu ya. Aku nggak perlu dinilai positif sama dunia maya. Aku mau dinilainya bahwa di mana orang nggak mau dan nggak berani memberikan bahunya untuk orang lain yang lemah, aku ada di depan. Mau apa kalian ya? Paham kalian? Jadi aku bukan orang yang butuh validasi dari kalian. Nggak perlu ya. Penasaran siapa yang bayar buset ya? Wow lah. Yang merapat ke Covid. Nggak usah ngomong di sana udah meredup atau apa. Kita itu harus positif guys. Dimana orang mau minta maaf, walaupun besok dia ngulangin lagi, mudah-mudahan kalau Allah mencabut nyawa-nyawa orang yang sudah minta maaf itu di saat mereka memang masih baik, masih diterima maafnya ya. Udah kita lihat tuh, tadi malam aku habis ngelayat, malamnya masih mesra-mesraan sama pasangannya, besoknya udah ditinggalkan. Doain aja nih orang-orang yang sudah tobat, sudah minta maaf, memang kalau meninggal lah gitu ya, dalam keadaan baik dan sudah menyelesaikan urusannya dengan manusia ke manusia, sudah minta maaf. Gak usah kalian manas-manasin aku, nanti balik lagi itu urusan dia. Mau balik lagi, orang itu punya pilihan, mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, pilihan ya. Jatuh guys, semangat lah pasti. Jadi stop kalian untuk bilang hati-hati, aku sudah tua, aku sudah nenek, kan kata mereka nepos ya, nepos. Sekarang mereka yang pada pansos sama aku, jadi pada apa? Orang gila pansos, orgil pansos ibu mereka ya. Jadi kalian itu jangan percaya dengan penampilan di dunia maya yang seolah-olah teraniaya, baik ini itu pret ya. Mereka orang-orang yang seperti itu guys, percayalah, kalau kalian tahu apa perbuatan aslinya ya, itu melebihi dajjal, sumpah jahatnya. Jadi jangan kalian mentang-mentang dia bolak-balik, ada yang bolak-balik memberi sedekah, giveaway lah, ke tanah suci lah, ini itulah. Cuman ingin dinilai kalian doang di dunia maya, aslinya biadab. Nah, biar aku ngomong begini karena aku ngerasa ternyata selama ini akun-akun buzzer itu ngehina-hina aku dan teman-teman aku itu ada yang membiayai. Biarkan aku ngamuk ya. Kecuali aku nggak tahu siapa yang nyuruh. Kayak misalnya netizen biasa aja yang iseng. Kalau iseng itu nggak bertahun-tahun. Kalau bertahun-tahun itu ada bohirnya. Terus dipikirnya aku akan tumbang, aku akan kena mental. Lu yang kena mental ya, lu yang kena mental sekarang, rasain lu. Tapi bukan kena mental di dunia maya ya, kena mental di dunia nyata. Udah nggak ada lagi yang mau backingin, mampus. Ngamuk aku, bener, jahat gitu. Selama ini aku tuh denial ya, denial di diri aku, nggak mungkin dia begini, nggak mungkin ini mah kayak ini info-info buzzer aja lah, nggak mungkin lah. Selalu aku tuh begitu di dalam pikiran dan hati aku, menolak untuk bahwa dia ini adalah dalam di atas semuanya. Semakin aku menolak, semakin Allah kasih petunjuk. Memang biadab dia ya, sumpah aku emosi banget nih, karena aku selama ini selalu membela bicara aku, nggak mungkin lah dia, nggak mungkin lah, apa kepentingannya, enggak lah. Kayaknya dia pun ada yang nyuruh, Bang. Ternyata dia juga. Tapi aku sudah nggak punya ganjalan lagi untuk batin aku bergejolak. Dia orang baik, emang dia orang jahat, udah titik aja. Dia orang jahat. Jadi kalaupun Allah kasih
ujian seperti ini, mungkin dia udah bertahun-tahun munafik. Jadi cara Allah memberhentikan diri orang munafik itu dengan cara seperti ini. Allahu Akbar. JPU ya. Merepet gara-gara pagi-pagi aku dikasih info. Aduh. Dikasih info udah A1++ bahwa dia ini terlibat di dalam mendanai para buzzer, ya. Betul, orang kalau tidak ada sesuatu nggak mungkin orang membenci bertahun-tahun. Dibayar, masalahnya itu. Karena uang itu bisa membutakan mata manusia, ya. Parah, emang parah. Aku sampai keringetan, olahraga sambil ngoceh itu 2 kali loh kalori. 2 kali lipat kalorinya terbakar, guys. Kejahatan harus ditindak biar nggak merajalela. Iya, selama ini tuh aku masih ngerem karena aku masih berpikir nggak mungkin. Ternyata aku ini emang kadang-kadang kita mempunyai positif pikiran terus terhadap orang itu harus ada batasnya. Selama ini tuh aku nggak punya batasan, ya udah positif aja. Nggak mungkin lah karena dia begini, nggak mungkin lah. Ternyata memang aku tuh percaya sekarang ya. Aku tuh mending aku dengerin orang yang mulutnya kayak aku barbar tapi hatinya enggak, daripada orang yang senyum ini tapi hatinya dajjal. Sungguh loh. Nyata. Jadi aku nih pelajaran 2025 ini memang aku mendingan mempertimbangkan orang-orang yang sifatnya apa adanya daripada yang munafik, ya. Aku udah nggak bisa lagi sekarang belajar banget jangan tertipu dengan penampilan dan ucapan lemah lembut. Di balik itu adalah setan bersembunyi di dalam ucapan dan dirinya. Jadi aku lebih senang ketemu sama orang yang apa adanya, mulutnya apa adanya, tapi kebenaran, tapi benar, nggak munafik, ya. Haus validasi. Yang udah pasti dia dari kampung mau mencari cuan di sini untuk bayar kos, ya, untuk hidup anak-anaknya. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan dia. Tinggal selangkah lagi aku laporin dia. Kalau dia masih berulah lagi, mau kata dia nggak takut, kita buktikan. Apa bacot dia nggak takut dengan petatang-petentengnya itu masih bisa ngomong nggak takut? Tunggu ya, biarin aja. Aku tuh ada batasannya juga sekarang. Kenapa aku biarin si Dugong itu petantang-petenteng di sosmed? Karena aku tahu kata si Dutel dia untuk menghidupi anak-anaknya bisa pindah sampai ke kota ini untuk anak-anaknya. Bahkan si Dutel itu baik banget minta pekerjaan buat dia, ya. Makanya kalau dia ngomong si Dutel dipakai aku, emang dia siapa memang harus aku pakai jadi kaki tangan atau apa? Sinting, ya. Tapi aku respect sama dia karena dia berani 2026 mengatakan minta maaf. Terlepas nanti dia bagaimana lagi, kita lihat aja hari ini kalau dia hari ini meminta maaf, itu ya. Jadi kalian harus tahu, ya. Kalian harus tahu. Jadi aku nggak bisa lagi kalian menggiring opini tidak aku patahkan. Giringan opini bodoh itu, ya, nggak ada. Mungkin dia begitu mau top up, udah nggak dibayar lagi kali ya, udah nggak dikasih uang jajan lagi. Tahu yang pada ngasih uang jajan bahwa kalian memelihara anjing lapar. Kalau anjing lapar itu udah dikasih makan sama orang baik. Nah kalau ini enggak, tambah buas. Pengen lagi dibayar, pengen lagi top up. Gita sana, bayar lagi tuh si Dugong, ya. Biar dia lantam lagi ngehina-hina aku. Kata dia kalau nggak gini kan dia nggak bisa viral. Go ahead. Tapi dia harus tahu dari ulah-ulah keviralan yang dia kepengen itu berurusan dengan hukum. Jangan menyesal. Dipikir aku nggak tahu. Aku tahu semua, ya. Harus dilawan
lawan, jangan diam. Nah ini aku lawan. Tapi kalau aku nggak sengaja bikin story atau bikin feed tentang si Dugong itu, amit-amit emang aku tuh nggak pernah mengkasta-kastakan orang, tapi ada manusia yang aku anggap binatang ya. Nah ini sejenis binatang yang nggak tahu diri. Dua ya dalam hidup itu yang kamu tidak bisa ngedeal dengan orang lapar dan binatang, orang bersifat seperti binatang. Si Dugong ini dua-duanya udah lapar, dia kayak binatang. Udah binatang lapar ya, bukan binatang bener yang kayak aku piara anjing aku di rumah aja tahu diri. Jadi kalau kalian ngerasa oh dia hebat, itu cara dia untuk cara dia baik-baik untuk ngebelot ke aku udah nggak bisa, ya nggak, udah nggak bisa. Sekarang caranya gitu, nyerang-nyerang aku lagi biar dikasih uang jajan lagi sama si bosnya, kasih sana ya, buat dia kan uang kecil. Tapi ingat, kalau sampai berurusan dengan hukum, bantuin ya, jangan gitu. Beda berurusan dengan aku dengan orang-orang yang takut disikat, kasih aja uang, nggak bisa. Aku daripada aku ngasih uang orang untuk dia ngebully aku, mending aku sumbangin ke fakir miskin. Nggak bisa aku ngebeli mulut orang, seperti orang nggak bisa ngebeli mulut aku. Paham kalian? Nggak usah Mami Isa terlalu overreacted. Dia udah benar begitu ya, dia udah benar karena dia pahlawan untuk ngebongkar sindikat skincare ini. Tunggu, dia bentar lagi juga keluar. Emang dia bisu, nggak bisa ngomong. Tenang kalian, kalau di film itu jagoan menang duluan. Penjahat menang duluan, jagoan menang belakangan. Nah, Angelina Yusuf, apa kabar juga kamu? Aku udah follow kamu belum ya? Karena ini IG baruku. Nanti aku lihat ya. Tapi ujung-ujungnya pemenangnya lagi-lagi. Terima kasih loh. Udah ditemenin kalian sambil ngoceh. Akhirnya aku finish nih di hampir 1 jam sama pendinginan jadi 1 jam. Makasih loh temenin aku ngoceh pagi. Si Dugong didatangin pasti langsung pipis ya. Tenang, tadi juga tiba-tiba ada yang ngedatengin tapi bukan suruh pipis, ngejambak. Jambak dia ya, karena udah banyak yang kesel sama dia. Pasti dijambak netizen nanti dia. Kalau nggak mulutnya diselepet. Aku mau ngeliatin dulu suasana di luar. Tuh guys, hujan banget, masih gelap. Aku ambil minum dulu ya guys. Oke, kita ngadem di sini. Ya Allah, orang hujan-hujan masih maksa main golf, gimana ya? Itulah hobi ya. Logika Dutel minta maaf karena belajar terafiliasi ke Dutel, makanya dia minta maaf sama Kak Fit. Ya aku, kalaupun dia minta maaf sama aku, tapi memang ya kalau terbukti terafiliasi kan urusannya bukan dengan aku, dengan hukum. Ya kalau dia terafiliasi bukan lawannya aku, lawannya polisi, say.
Aku bisa apa? Yang ngelaporin juga kan bukan aku. Waalaikumsalam semua yang nulis assalamualaikum. Jadi minta maaf sebelum ke polisi. Iya dari Project V minta maaf sudah di kantor, sudah diproses polisi. Apalagi mau nanya, apalagi ada berita apalagi netizen. Aku mau main alat sekarang. Walaupun hujan jangan males ya, bergerak. Kalau ada komen-komennya nggak penting aku baca, aku nggak baca ya. Tapi kalian netizen baca, bukannya aku nggak menyimak, aku nyimak ya. Tapi buat aku males kalau nyebut nama sampah ya. Dari sekian huru hara beberapa tahun ini kubu sebelah yang selalu minta maaf. Pak Fit, jaketnya beli di mana? Punya Naira. Aku lagi rindu sama dia jadi aku pakai bajunya. Ini baju anak aku. Ini aku tadi pagi-pagi ke kamar dia, aku ambil bajunya aku pakai. Karena tadi dia pagi-pagi telepon aku, dia lagi belajar main jet ski. Dia jatuh, terus tangannya keseleo. Sekarang dia lagi di ronsen, tapi alhamdulillah nggak patah tangannya, cuman keseleo dikit, lagi digigit gitu. Nah itulah ya, ibu itu kalau melepas anaknya jauh itu bukan hanya mengkhawatirkan dia nggak makan, dia takut bergaul dengan orang yang salah, ya takutnya ada kejadian-kejadian begini, ada sesuatu terhadap dirinya dan kita nggak ada di samping dia gitu. Nah aku tuh lagi tidur ngantuk banget, makanya aku tuh bangun karena pagi-pagi dia telepon ngasih lihat tangannya lagi di bebet gitu. Aku jadi loncat kan, what happened? Aku bilang, it's okay mami, aku cuman lagi main ski tadi jatuh, jadi nahan tangan gini jadi tangannya keseleo. Itu hal-hal gitu tuh yang selalu ibu khawatirkan. Segimanapun nanti mereka mungkin sudah punya keluarga sendiri, pasti ibu tuh tetap mengkhawatirkan hidup anak-anaknya, masih berpikir anaknya itu masih kecil aja gitu. Gitu netizen. Asad.sajati itu kan udah rame di TikTok, disepil sama kubu mereka. Ya jangan tanya sama aku lah, tanyalah sama kubu mereka yang tahu tentang 200 juta itu. Kalau aku memang membaca ada uang 200 juta, tapi aku nggak mau tahu lah dari siapa, untuk apa, ya sudah itu rezeki dia. Tapi kalau kamu mau jelas, karena aku juga ngomong, aku dituduh ngasih dia lebih dari 200 juta, ya aku nggak mau lah 200 juta buat aku, mendingan sedekah ya ke kalian semua. Mending sedekah. Alisnya makin cetar, ya ini semakin lama semakin bagus ya. Gitu. Karena kalau orang yang benar itu nggak perlu membeli kebenaran itu walaupun lama akan menemukan jalannya. Jadi kalau penjahat itu hore-hore di awal habis duit, kantong kering, ujung-ujungnya apa? Kena masalah juga kan? Karena kebenaran itu nggak bisa dibeli sayang. Aduh, Allah itu mah segalanya, percayalah sama aku. Mau dibawa kemana, mau dibelokin kemana, mau dibawa kayak ular tangga jalannya begini, tetap akan ke tujuan, yang salah akan di tempatnya. Ya, yang salah akan tetap di. Kalau hidup aku dari dulu gini-gini aja, masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin ya.